Dari 11 miliar itu mayoritas bentuknya hutang, karena saya masih kredit rumah sampai sekarang. Oke. Ada calon presiden yang masih kredit rumahnya, ya, tahu rumahnya masih statusnya kredit yang belum lunas, gitu kan. Satu situasi yang di luar kebiasaan tentu, karena mayoritas rakyat Indonesia itu sudah dihipnotis dengan cara pandang bahwa orang menjadi pemimpin itu dia harus kaya materi, kaya uang, kaya harta, bukan kaya gagasan, kaya ide, kaya integritas seperti yang kita harapkan. Karena pemilu menjadi perlombaan memperagakan siapa yang paling kaya, maka politik uang itu menjadi tradisi yang sulit dilupakan. Korupsi adalah akibat dari pemilu yang penuh dengan transaksi kotor. Siapa lagi calon presiden yang masih punya hutang kredit rumah gitu? Kalau bukan Mas Anies, ya. Sosok satu ini memang heroik menurut saya, karena dia mempertontonkan hal yang baru dalam sebuah tradisi politik di Indonesia. Dia bukan ketua umum partai politik, dia bukan kader partai, tetapi diusung oleh partai politik dan kemudian memenuhi syarat sebagai calon presiden, mengalahkan elektabilitas para calon presiden yang berasal dari ketua umum partai, bahkan ketua-ketua partai. Anda bisa lihat ketua-ketua partai kalah populer dengan Mas Anies, sehingga kemudian dengan popularitas dan elektabilitasnya itu dia dicalonkan sebagai calon presiden. Nah, tetapi yang menarik lagi adalah calon presiden yang tidak punya modal, ya, dan menurut LHKPN laporannya itu hanya 11 miliar miliknya. Tetapi klarifikasi Mas Anies menyebutkan bahwa 11 miliar itu mayoritas adalah hutang, termasuk kredit rumah, gitu kira-kira. Nah, rakyat Indonesia, kalau pemimpin yang kita pilih itu semua ditakar dan diukur dengan duit, maka tentu saja hasil pemilu nanti itu berdampak terhadap tata kelola pemerintahan yang berujung lagi-lagi korupsi, dan tentu saja tidak akan ada perbaikan dan perubahan yang kita harapkan. Karena orang yang dipilih karena membayar dengan sejumlah uang, kemudian menerapkan politik kotor, itu pasti mengangkat orang-orang yang punya uang dan pasti akan mencari keuntungan balik di balik kekuasaan yang dimandatkan kepada dia, baik dia sebagai menteri, sebagai komisaris BUMN, sebagai direktur BUMN, sebagai orang dekatnya presiden, dan seterusnya. Jadi rakyat Indonesia, kita ini harus berpikir objektif bahwa memilih pemimpin itu, hal yang kita utamakan itu adalah dia punya integritas, dia punya moral, dia punya ide, punya gagasan, punya rekam jejak yang baik. Jangan sampai kita pilih pemimpin itu salah kita menentukan pilihan kita, akibatnya pada kerusakan bangsa kita, dan hidup kita makin hari makin susah. Bisa lihat saja, ini akibat salah kita pilih pemimpin. Karena itu saya himbau, Mas Anies adalah salah satu calon presiden yang memiliki kemampuan dan daya tahan, ya, daya tahan yang kuat, sulit digoda dengan uang, dengan apapun, ya. Saya jadi saksi sejarah bahwa beliau selama menjadi gubernur di Jakarta sulit sekali ditembus suap-suap dan segala macam itu. Karena itu kita semua berharap Mas Anies menjadi punggawa, menjadi presiden ke-8 yang bisa meneruskan, ya, cita-cita para leluhur pendiri bangsa ini, dan bisa menyiapkan sebuah estafet bangsa ke depan, sebuah estafet kepemimpinan ke depan yang bisa dinikmati oleh anak cucu kita kelak.